Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Antoni Leonardo Marcelio dari Universitas Gunadarma, kelas 1509 dengan NPM 1082-1130. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu Scratch, dan nantinya kita akan membuat hasil karya seperti ini. Nanti saya beritahu aja cara-caranya, nggak usah buat ulang lagi ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa arti Scratch. Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula untuk belajar membuat program tanpa harus memikirkan salah benar penulisan sintaksis. Layanan ini dikembangkan oleh MIT Media Lab dan telah diterjemahkan ke lebih dari 70 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Apa fungsi Scratch? Scratch memudahkan. Dengan Scratch kita bisa membuat animasi, permainan, dan kreasi menarik yang lain. Scratch memudahkan programmer dalam membuat program tanpa perlu khawatir dengan penulisan sintaksis karena tidak perlu menulis kode. Apa manfaat belajar Scratch? Scratch membantu anak-anak berpikir secara kreatif, mempertimbangkan sesuatu secara sistematis, dan dapat bekerja sama secara kolaboratif sehingga dapat meningkatkan kemampuan yang diperlukan saat ini. Scratch dikembangkan oleh bahasa pemrograman ini dibuat oleh MIT Media Lab dari Massachusetts Institute of Technology. Dengan Scratch, pengguna dapat membuat sendiri animasi, permainan karya, kesenian, dan lain-lain. Nah, saya akan beritahu apa itu sprite. Sprite itu adalah objek. Sprite adalah sebuah karakter yang bisa digunakan dalam pemrograman Scratch. Sprite tidak hanya sebuah karakter manusia, hewan, atau karakter yang bernyawa, tetapi sprite dalam pemrograman Scratch lebih banyak lagi, seperti balon, kue, mobil, pohon, dan lain sebagainya. Bahkan kita dapat membuat sprite sendiri. Ini adalah contoh sprite. Contoh sprite ini dari aplikasi Scratch sendiri, tidak saya buat. Di Scratch kita bisa membuat animasi, musik, kesenian, permainan, cerita, simulasi, 3 dimensi, dan 100% pena. Apa yang membedakan Scratch dengan aplikasi bahasa pemrograman lain? Yang membedakannya adalah Scratch dengan aplikasi bahasa pemrograman lain adalah yaitu cara codingnya yang mudah dipahami dan bisa dipakai semua orang. Berikutnya ada kode motion. Motion blocks adalah motion yang digunakan untuk menggunakan sprite seperti perintah move 10 step. Nah, ini motion adalah motion. Contoh dari blok motion itu ada move steps, point in direction, point towards, dan lain-lain. Nah, setelah itu ada lagi backdrop. Backdrop itu yang seperti ini. Backdrop itu seperti ini. Backdrop itu seperti ini, just a backdrop. Jadi kita bisa backdrop dari file kita yang lain sama file yang dari si Scratch-nya ini. Itu backdrop itu adalah gambar latar belakang pada kanvas. Backdrop bisa diganti di bagian stage yang terletak di sebelah kiri dari tempat sprite. Atau bisa juga memilih backdrop yang ada di luar Scratch. Pilih upload, kemudian upload backdrop on file. Itu kalau mau dari bukan yang dari Scratch. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode looks. Kode looks ini looks adalah tampilan, digunakan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan pada program, misalnya mengganti kostum pada sprite atau mengganti background. 5 script look itu ada seperti ini. Ada things, terus ada show, hide, next costume, switch costume to costume 2,
Itu untuk kode looks. Lalu ada perintah yang ditambahkan yang dapat ditambahkan melalui looks, itu ada merubah penampilan pada sprite dengan kostum yang berbeda, merubah penampilan stage, menampilkan balon percakapan pada waktu tertentu, mengatur efek visual ke nomor tertentu, membuat sprite tampil pada stage. Itu untuk yang looks. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode sound. Sound block adalah blok yang digunakan untuk memberikan suara pada sprite ataupun state. Contoh, play sound until done, memutar suara yang dipilih sampai selesai. Start sound, memutar suara yang telah ditentukan. Clear sound effect, membersihkan suara dari script. Lalu habis itu untuk yang kode sound. Selanjutnya ada pen blocks. Pen blocks ini di sini kan tidak ada, jadi kita my block, bukan my block, extension, terus kita pilih pen. Jadi kita nanti seperti ini hasilnya. Jadi pen blocks itu adalah blok yang digunakan untuk memberikan jejak pada sprite ketika sprite tersebut bergerak. Contoh, clear menghapus semua pen yang ada pada state. B. Pen up menarik pen pada sprite sehingga tidak akan tergambar ketika bergerak. Pen down meletakkan pen pada sprite sehingga akan tergambar ketika bergerak. Itu untuk yang pen block. Lalu yang ketiga adalah block control. Block control itu di bawahnya events. Block control adalah blok yang digunakan untuk mengontrol kode agar dapat berjalan. Contoh, wait 1 second untuk memerintahkan menunggu 1 detik. B. Repeat 10 untuk mengulang script sebanyak 10 kali. Forever untuk mengulang script selamanya. Sehabis itu ada blok events yang terletak di atas kode control. Block events adalah blok yang digunakan untuk mengatur script atau kode pada sprite untuk berjalan. Contoh, when green flag clicked, ketika bendera hijau diklik, script akan berjalan. When this sprite clicked, ketika sprite diklik, maka script akan berjalan. C. When space key pressed, ketika spasi diklik, maka script akan berjalan. Selanjutnya ada block sensing. Block sensing adalah blok yang digunakan untuk mendeteksi objek. Contoh, touching color brown. Jika digabungkan dengan blok if, maka perintah tersebut akan menjadi jika menyentuh warna coklat. Lalu contoh script yang ada pada block sensing itu ada mouse X melaporkan posisi X pada mouse. Terus B mouse Y melaporkan posisi Y pada mouse. Yang C mouse down melaporkan apakah benar mouse ditekan. D reset timer mengatur waktu ke 0. E distance to melaporkan jarak dari sprite tertentu atau mouse pointer. F key space spaced melaporkan apa benar spasi ditekan. Itu untuk yang block sensing. Ini block sensing. Selanjutnya ada script operator dan data. Script operator itu ini tampilannya. Script operator adalah script yang berfungsi untuk memberikan pernyataan atau perhitungan untuk sebuah script dalam sebuah project pada stage. Script data variable. Script data variable adalah script yang berfungsi untuk membuat variabel sendiri dan mengset semua variabel seperti menyalakan atau dihidupkan. Contoh script operator. Ada round melaporkan bilangan terdekat dengan nomor tertentu. Join menggabungkan dua string menjadi satu. Length of melaporkan jumlah karakter pada sebuah string. Lalu itu ada di variabel, script variabel. Score memberikan laporan nilai pada variabel. MyList memberikan laporan pada semua item dalam list dipisahkan oleh spasi. Delete a list menghapus blok yang berhubungan dengan list. Itu yang di variabel.
Jadi di Scratch itu terdapat berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 termasuk my block ini. Itu ada motion, looks, sound, event, control, sensing, operator, variable, my blocks. My blocks itu kalau kita ingin menambahkan blok yang lain seperti pen ini. Di setiap kode-kode ini dibuat masing-masing nama dan warnanya berbeda-beda, jadi biar kita tidak pusing. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Dan sekarang saya akan menjelaskan hasil karya tutorial penggunaan Scratch dengan mengimplementasikan algoritma penentuan bilangan genap dan ganjil pada tampilan Scratch. Jadi pertama-tama itu kita pilih ke control ke event terus when clicked. When clicked ini gunanya untuk ketika animasi ini untuk memulai animasi ketika kita mengklik bendera hijau ini. Nah, lalu habis itu kita pilih sensing untuk X untuk masukkan what's your name ini untuk memberikan pertanyaan atau sesuatu teks lah. Terus lalu kita pilih if then else. Lalu kita di sini kita memasukkan kode blok operator, yaitu 2 blok. Yang pertama kita masukkan ini dulu, baru kita masukkan mode ini ke sini, lalu kita masukkan answer ke dalam blok operator tadi. Lalu kita masukkan kita pilih repeat ini, masukkan ke sini, lalu masuk repeat itu dari kode kontrol, lalu masukkan kode motion move 10 steps, masukkan lagi looks next costume, jadi dia bisa berpindah-pindah animasi gerakan. Terus kontrol wait 0,10 second, saya milihnya 0,10 second. Situ dimasukkan lagi di duplicate, masukkan ke bawah ini, sama aja repeat 10 move min 10 supaya minus 10 supaya dia bisa bergerak ke kiri ke kanan. Terus next costume wait 0,10 second. Jadi beginilah hasil pembuatan mengimplementasikan algoritma penentuan bilangan genap dan ganjil pada tampilan Scratch saya. Dan tadi hasil pembelajaran sedikit tentang Scratch. Sekian dari saya, terima kasih.